Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh Bapak Ibu anggota Komisi 2, yang saya hormati para mitra KPU, Bawaslu, BPIP. Pertama sekali saya memberitahu bahwa sampai detik ini saya tidak menerima jawaban pertanyaan waktu konsinyering. Sekretariat juga menyampaikan dan sampai detik ini juga tidak ada memberikan jawabannya ke saya terkait pertanyaan waktu konsinyering dengan KPU. Sebelum saya ke KPU, saya mau mengingatkan Bawaslu. Pak Rahmat Baja dan jajaran, Bapak akhir-akhir ini melakukan kegiatan dengan mengundang para satker atau KPU provinsi, kabupaten, kota ke suatu tempat di Pulau Jawa. Dan pada saat yang juga sudah mulai tahapan pilkada. Saya cuma mau mengingatkan Pak, jangan sampai tahapan berjalan tetapi Bawaslu tidak ada dalam awasnya. Nah, jadi saya ingatkan kembali Bawaslu selalu awasi semua tahapan pilkada serentak 2024. Ini bukan pilkada yang murah, Pak. Bukan juga yang mudah, tapi ini sangat luar biasa dan sejarah pilkada serentak se-Indonesia. Berikutnya, terhadap KPU, walaupun ketuanya keluar, hari ini hadir 4 komisioner KPU. 2 tidak hadir, 1 mungkin sedang menunggu waktunya untuk dilakukan pelantikan. Melihat dari capaian kinerja yang Bapak berikan kepada paparan ini, realisasi anggaran Dukman 73,94%, teknis 81,45%. Realisasinya per 6 September 2024 ini untuk KPU pusat satkernya masih sebesar 33,78%. Saya mau bertanya dulu ini. Terkait dengan film yang dibuat oleh KPU, ini filmnya sudah 2 nih Ketua. Pertama, Kejarlah Janji, yang kedua, Tagihlah Janji. Kita nggak tahu nih apa ada lagi film ketiga, keempat atau berikutnya. Harus ada evaluasi dari pembuatan film ini yang dilakukan oleh KPU. Apa efeknya? Kalau nggak ngapain keluarin uang? Dan ini masuk anggaran di mana? Coba tolong dibantu dijelaskan nomenklaturnya di mana dan jenis pembiayaannya apa. Termasuk anggaran private jet. Ini termasuk ke pembiayaan apa? Dan anggaran Sirekap termasuk ke dalam pembiayaan apa? Saya juga mengingatkan dari rapat kita di bulan Mei, saya sudah mendapatkan jawaban tertulis. Tapi mohon maaf pimpinan ketua, ini jawaban bisa dibilang hanya untuk memenuhi sebagai suatu lembar jawaban. Saya tidak menemukan jawaban yang tepat di dalam pertanyaan saya. Contoh, menggunakan private jet untuk supervisi dan monitoring KPU ke Bali. Anggarannya berasal dari APBN. Monitoring logistik. Komisioner yang membidangi logistik saja tidak ikut. Itu 1. Penggunaannya juga bukan sekali. Berikut, kalau Bapak sampai mendetail barang itu harus sampai di KPU kabupaten ataupun TPS, berarti KPU pusat tidak mempercayai KPU provinsi ataupun kabupaten kota.
Nah, ini ada di jawaban lembaran yang diberikan jawaban tertulis. Berikut, saya mengingatkan kembali anggaran KPU yang diberikan oleh negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan mensupport kepentingan negara kita. Jangan dilakukan pemborosan. Saya mengingatkan, di sini ada terkait dengan rumah dinas yang biaya pemeliharaan atau perawatannya pasti pakai anggaran yang dianggarkan dari KPU. Saya ingatkan terakhir kali, tolong kalau tidak akan mau menggunakan rumah dinas, jangan komisioner tinggal di apartemen. Karena apartemen juga dibiayai oleh APBN, rumah dinas pemeliharaan perawatannya juga dari APBN. Pemborosan. Ini dijawab. Diberikan apartemen itu untuk memperlancar giat-giat dengan tahapan pemilu yang begitu padat, membutuhkan kecepatan dan kesigapan. Apa masalahnya kalau tinggal di rumah dinas? Saya rasa rumah dinas jauh lebih aman. Jadi kita jangan membuang-buang atau memboroskan anggaran yang tidak tepat. Gunakan dengan baik, tepat, dan sesuai dengan regulasi aturan yang berlaku. Saya kembali ingatkan, kalau masih ada yang tinggal di apartemen, tolong tutup cepat apartemennya, anggarannya diberikan untuk kepentingan yang lain. Kalau masih mau tinggal di apartemen, bayar dengan dana pribadi masing-masing sendiri. Berikut, saya juga masih penasaran terkait dengan mobil dinas. Mobil dinas KPU ini ada berapa buah? Kalau lebih dari satu, kenapa harus lebih dari satu? Apa harus banyak? Karena biaya perawatan dan pemeliharaan pasti akan ditanggungkan dengan anggaran negara kembali. Jadi itu menjadi poin sangat penting bagi saya karena anggaran APBN harusnya digunakan untuk kegiatan lain yang lebih pas, tepat, dan memang untuk kepentingan masyarakat kita. Selanjutnya, di sini Bapak menyampaikan terkait dengan rencana kerja KPU tahun 2025. Ada penguatan lembaga, penguatan kelembagaan SDM KPU. Saya mau tanya Pak, kegiatan untuk penguatan kelembagaan KPU ini bentuk konkretnya apa Pak? Berikut masih di halaman yang sama. KPU akan melakukan kegiatan-kegiatan, diantaranya yaitu penyiapan regulasi pemilu dan pilkada serentak tahun 2029. Apa harus kita bahas mulai dari saat ini? Kita nggak tahu nih, apakah bulan depan akan ada revisi atau pergantian segala macam undang-undangnya, kita nggak tahu. Tapi apakah memang harus anggarannya disiapkan dari tahun ini untuk 2025? Sementara terkait kepentingannya yaitu di pemilu dan pilkada 2029. Dan ada juga di poin dan halaman yang sama, pendidikan pemilih pemula dan kelompok rentan. Ini untuk memilih apa lagi Pak di 2025? Kita pilkadanya selesai di November, tanggal 27 hari Rabu tahun 2024. Kenapa masih ada di sini poinnya pendidikan pemilih pemula? Dimasukkan di anggaran 2025. Sementara kita akan serentak lagi pemilunya di 2029. Kita beri pendidikan sekarang, tujuannya apa sejauh itu? Nah, mungkin KPU punya tujuan sendiri. Asalkan jangan dilakukan pendidikan pemilih sekarang, tahu-tahu besoknya tahun depan berubah regulasi atau aturan, atau mereka sudah lupa atau hilang lagi, karena pemilunya masih jauh. Nah, terkait itu Pak. Dan dari paparan
waktu konsinyering, saya juga mendapatkan ada terkait dengan kegiatan renovasi gedung. Ini untuk berapa satker, Pak? Atau masih gedung kita yang di pusat ini yang mau kita rubah, mau kita benarkan, karena menurut saya sudah sangat megah kantornya KPU itu. Sudah pagarnya tinggi-tinggi, sangat megah sekali. Dan poin berikut, saya juga mau bertanya kepada Ketua KPU, apakah masih ada kunjungan ke luar negeri, komisioner dan jajaran? Karena kami beberapa waktu yang lalu masih mendapatkan laporan dari luar negeri, KPU RI meminta untuk diterbitkan surat supaya KPU bisa kunjungan ke luar negeri. Padahal Pilpres atau tahapan pemilu kita sudah selesai. Untuk apa lagi dilakukan? Dan izin Ketua, saya mendapatkan akan diadakan kegiatan pertemuan seluruh PPLN yang akan dilakukan di Jakarta pada tanggal 26 sampai 28 September 2024. Ini PPLN-nya sekarang masih menjabat atau tidak, Pak Ketua? Sampai kapan mereka ini menjabat? Kalau mereka sudah tidak menjabat, apa dasar KPU untuk membuat kegiatan ini? Masa jabatan mereka sudah habis gitu loh. Ini tolong dijelaskan. Karena pesertanya ketua dan anggota PPLN pada pemilu 2024, sekretaris PPLN dan 1 orang staf pengelola logistik. Jumlahnya luar biasa satu PPLN ini, kali 128 PPLN kita. KPU akan menanggung biaya penginapan, uang harian dan transportasi. Luar biasa. Dasarnya apa PPLN ini masih kita minta hadir berkegiatan, masa jabatan mereka sudah habis. Ini sama dengan kegiatan bersama mantan pimpinan. Reunian, alumni, bertemu mantan. Karena masa jabatannya udah selesai. Kalau KPU mau melakukan rapat evaluasi dengan mereka, harusnya sebelum mereka selesai, Pak, berakhir. Dan kedua, kalaupun masih akan melakukan, Bapak lakukan pakai Zoom, saya rasa juga efektif. Tidak perlu kita buang dana sekian besar. Bayangkan berapa jumlah yang hadir. Ini harus dievaluasi pimpinan. Saya kalau secara pribadi tidak merekomen kegiatan ini. Akan menjadi atensi karena Bapak yang berada di KPU RI melakukan kegiatan dengan para petugas yang masa jabatannya sudah habis. Sudah tidak berlaku SK-nya. Atau diterbitkan SK baru, saya tidak tahu. Tolong dijelaskan. Dan ada lagi, yaitu terkait pembentukan ataupun penugasan perbantuan sementara ASN. ASN-nya dari Kesekjenan di KPU RI. Dibantukan untuk ke daerah-daerah guna penguatan pelaksanaan pilkada. Ini untuk apa daerah-daerah butuh penguatan? Dilengkapi dengan seragam. Luar biasa. Tahapan apa yang harus dikuatkan di daerah? Tahapan pilkada mana, Pak? Coba dijelaskan. Bagian mana yang harus kita kuatkan di daerah itu? Dan ini tahapannya untuk berapa lama?
Tolong disampaikan tahapan mana dan berapa lama, supaya kita tahu apakah memang butuh dikuatkan. Berikut untuk daerah mana saja ini, tolong disampaikan. Dan apakah sudah pernah kebutuhan ini dimasukkan di dalam anggaran? Berapa biayanya? Yang paling penting lagi, bagaimana dengan tugas mereka di pusat ini jika mereka tinggalkan pergi diperbantukan ke daerah? Nah, itu beberapa poin yang harus saya sampaikan kepada KPU. Saya akan mengingatkan juga ke bagian Banggar dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pilkada kita serentak 2024. Tahun depan sudah tidak ada lagi tahapan pilkada. Ini harus direview, harus di breakdown. Anggaran kita untuk berikutnya dengan pemerintahan yang baru, saya yakin akan butuh biaya yang besar, yang akan lebih tepat digunakan untuk kepentingan yang lain. Kementerian, lembaga, atau badan-badan yang lainnya yang sangat membutuhkan biaya yang memang dirasakan oleh masyarakat. Contoh, badan gizi yang insya Allah akan ada ke depannya. KPU sudah selesai. Kita tahun ini pilkadanya selesai, berarti tahun depan tidak ada lagi pilkada. Tidak ada lagi pemilihan pileg ataupun pilpres tahun depan, itu sudah tidak ada. Jadi Banggar dan di atensi Kementerian Keuangan ini harus direview terkait anggaran yang diberikan untuk KPU RI. Berikut saya ke BPIP. BPIP, Pak Prof beserta jajaran, alhamdulillah akhirnya datang juga. Setelah saya tunggu-tunggu, saya sangat kecewa Bapak tidak datang pada pertemuan rapat atau undangan kami yang lalu. Kami sudah tunggu di sini dan kami tidak tahu alasannya apa, karena suratnya mendadak. Sampai di ruangan ini pukul 12.30 lebih kurang. Kalau Bapak melakukan rapat dengan Presiden, kami Komisi 2 sangat apresiasi, silakan lanjutkan. Tapi yang saya tahu hari itu Presiden tidak ada rapat dengan BPIP. Saya sudah cek. Nah, saya minta penjelasan Bapak terkait hal itu dan beberapa hal. Yang paling utama adalah kita sama-sama tahu Indonesia sangat menunggu jawaban Pak Prof beserta keluarga besar BPIP tentang sesuatu hal yang viral di detik-detik sakralnya kemerdekaan Republik Indonesia. Realisasi anggaran Bapak untuk 2024 ini 79,08%. Di dalamnya terdapat poin nomor 9, yaitu tentang rekrutmen, seleksi, dan diklat paskibraka. Saya mau tanya Pak, apa yang terjadi sehingga pada saat pengukuhan itu adik-adik saya yang berjilbab tidak menggunakan jilbab? Termasuk perwakilan saya dari Sumatera Barat. Sampai keluarga mereka menangis menyampaikan, suruh pulang saja anak saya ke Sumbar kalau memang harus buka jilbab. Nah, Pak, kita mau mendengarkan penjelasan dari Bapak terkait hal itu. Dan saya, sepengetahuan saya Pak, ada edaran Deputi Pendidikan dan Pelatihan. Saya mau tahu juga, apakah benar ini tanggalnya 1 Juli 2024 atau ada tanggal lain. Sementara kalau berdasarkan peraturan BPIP halaman 87,
itu pakai ciput atau boleh ditutup rambutnya. Sekarang ada edaran itu, saya mau tanya nanti Pak, yang ada tanggal 1 Juli 2024. Apakah ini tidak bertentangan dengan peraturan BPIP? Dan kalau memang akan ada aturan tidak menggunakan ciput atau harus buka jilbab, harusnya BPIP memberitahu jauh hari. Kalau perlu sebelum mereka melakukan seleksi. Jadi mungkin anak-anak atau adik-adik saya itu yang berjilbab bisa jadi mungkin tidak akan ikut, Pak. Asal diberitahukan dari jauh. Tapi ini kan sangat miris. Kita sangat menunggu kesakralan 17 Agustus, tetapi ada yang satu hal yang sangat fenomenal terjadi dari IKN itu. Nah, berikutnya Pak, di sini Bapak juga menyampaikan permohonan anggaran tambahan sebesar 100 miliar. Ada termasuk uraiannya, sosialisasi, dan selainnya itu buku teks utama dan segala macam. Juga ada pelaksanaan pembinaan program Paskibraka dan Purna Paskibraka. Saya mau tanya Pak, ada berapa organisasi Purna Paskibraka ini Pak? Ada berapa banyak? Yang kedua, terkait sosialisasi. Di sini anggarannya ada. Saya sangat tahu. Tapi di saat kami ingin bermitra, bekerja sama melakukannya di lapangan dengan masyarakat, tetapi terkendala. Di saat kita berkomunikasi dengan BPIP, disampaikan bahwa anggarannya tidak ada. Sementara BPIP masih bisa melakukan kegiatan yang kalau saya nggak salah untuk tahun ini aja lebih kurang ada 20 titik. Nah, kenapa Pak? Kenapa dengan mitra kami Komisi 2 yang akan membantu melakukannya di lapangan, kenapa kita hentikan program ini? Nah, tolong dijelaskan. Saya kembali berpesan kepada BPIP, kami sangat bangga adanya lembaga yang memang untuk mengingatkan generasi muda kita terkait cinta dan pengamalannya terhadap Pancasila. Tetapi saya berpesan, jangan ambil kebijakan yang tidak bijak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.